Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Alhamdulillah ini ada kiriman servisan dari Adi Bintet Belinyu. Dan ini untuk HP-nya kawan. Poco X3 NVC. Dan ini baterainya mungkin kawan, karena terdapat di dalam paketannya. Eh, akan tapi di sini nggak saya pakai ya kawan, karena menurut saya kurang safety. Dan ini juga terlepas untuk kabelnya. Di sini saya akan coba menggunakan baterai yang saya punya. Keterangan HP ini, matot diakibatkan tembak petir. Jadi setelah dibunyi petir, HP ini jadi matot begitu kawan. Apakah posisi dimainkan atau posisi lagi didiamkan, saya kurang tahu ya kawan. Tapi keterangannya matot diakibatkan tembak petir. Nah, baterainya sudah saya pasangkan. Kemudian di sini saya coba untuk menyalakannya. Tidak ada responnya sama sekali. Dan saya coba menghubungkan kabel data, dan ini juga termasuk casan. Tidak ada responnya sama sekali. Kemudian saya lepas. Di sini kita coba menghubungkan ke kabel power supply. Saya pasangkan kabel power supply. Oh, dia menjerit kawan. Petanda ada konslet mungkin, atau kabel power supply saya ini bersentuhan. Saya coba lagi. Benar saja ada konslet. Ya, konslet. Saya coba membalikan kabel power supply. Jadi HP ini ada konsletnya kawan. Kita lihat keadaan mesinnya. Ini keadaan mesinnya. Bagian IC power sudah dikerjakan, dan tipe IC powernya ini PM berapa itu kawan. Ini masih ada kotoran. Kita coba kita bersihkan. Qualcomm PM7150. PM7150 untuk tipe IC powernya. Dan di sini ada juga IC power. Kita lihat di belakangnya. Coba kita lepas kaleng penutup IC CPU. Kita lihat di belakangnya. Nampaknya sudah di blower juga. Di sini ada IC yang sudah kosong. Jadi kita potong dulu kaleng ini untuk melihat keadaan mesinnya. Karena di sana itu sudah nggak ada lagi IC, mungkin IC cas itu kawan. Di sini saya potong aja dari sini. Agak besaran saya memotongnya. Karena nanti akan saya coba cek-cek apakah ada konslet di sana. Oh, ternyata nggak nempel lagi. Ya benar saja nggak nempel lagi.
lanjut aja kita potong kawan. Oh, di sini ada penampakan dioda yang terbakar. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan, biasanya ini pasti konslet kawan. Oh, nggak kebaca dia konslet. Biasanya ada bekas kebakar kalau dia tembak petir itu kawan. Ini contohnya kebakar. IC-nya saya carikan dulu, tapi belum saya cari karena mau mengecek di bagian IC powernya. Kita potong juga bagian IC power. Coba aja dari sini kawan. Lanjut kita cek. Oh, ini konslet. Ini konslet. Konslet. Coil ini konslet ini kawan. Kita angkat dulu coilnya. Di sini saya bersihkan dulu sebelum saya blower karena sudah banyak juga bekas kotoran, entah itu bekas pluk atau bekas air. Lanjut kita nyalakan blower dengan suhu 365, angin di 30. Tambahkan pluk. Kita angkat dulu coil. Akan saya bantu menggunakan solderan supaya pengangkatannya mantul. Dari sini akan saya congkel, bantu dengan solderan. Waduh, botol thinner saya jatuh. Kejut saya kawan. Saya congkel aja begitu. Nggak apa kawan, kita ganti aja nanti coilnya karena coil itu banyak. Di setiap mesin itu pasti lebih kalau 5 buah coil. Dan ada penampakan kapasitor yang tersentuh. Kita balikan seperti itu. Kemudian di sini kita cek kembali. Kaki mana yang konslet. Bagian atas ini nampaknya langsung menuju ke IC power. Tapi sebelum kita angkat IC power, kita coba lepas dulu dioda yang terbakar tadi. Kawan, ada dioda yang terbakar. Ini wajib kita ganti. Saya putar begitu untuk pengangkatannya menggunakan solderan. Oh, bisa kawan menyelip solderan saya ke sana.
Lanjut kita blower sambil dibantu dengan solder, karena tempatnya itu kecil dan dempet dengan IC CPU. Mau dia kawan, terpaksa kita tambahkan timah. Itu nggak boleh lama-lama, nanti berefek ke IC CPU. Nah, kita pancing dengan timah ya, supaya mudah terlepas. Saya putar kawan untuk menambahkan timah. Jadi cari triknya ya kawan, trik yang bagus-bagus, antisipasi sampai nampaknya. Lanjut saya blower kawan. Bagus itu kawan. Memang sudah rontok dia itu. Dan sudah terlepas. Cukup rumit melepaskannya karena posisinya itu berdempet-dempet, dan tentunya dioda ini nggak mudah meleleh kakinya itu, karena memang dari bodinya itu beda dengan kapasitor. Kalau kapasitor dia mudah meleleh, kalau dioda itu mungkin dia menyerap hawa panas gitu kan, atau suhu panas. Lanjut kita cek kaki coil di jalur PPH power. Itu kalau nggak salah coil itu PPH power yang kita copot tadi. Itu penampakannya. Kita cek, lalu prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan. Tampaknya ini kawan bermasalah juga. Lanjut kita angkat PM 7150 untuk tipenya. Itu sudah saya tambahkan loop. Kita lanjut memblowernya. Kokoh dia itu kan. Saja kokoh sekali, waduh. Apa itu kawan? Memang begitu. Kalau nggak begitu ya nggak bisa mencongkelnya saya tadi kawan. Oke, kita balikkan lagi. Kembalikan lagi ke posisinya. Nanti kita luruskan lagi kalau memang belum terpasang dengan sempurna. Kemudian di sini kita cek kaki koilnya, apakah konsletnya sudah hilang atau belum. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan.
Ternyata bukan di IC powernya tadi kawan. Kemana ini, kawan? Kita suntik aja di sana nanti dengan tegangan 4 volt karena itu jalur VPH power. Tapi saya bersihkan dulu. Pelan aja kawan, nanti bersih dia itu. Hmm. Lanjut lagi kita bersihkan bagian yang ini sedikit lagi. Sudah selesai. Wow, tapi nggak kelihatan. Kita siram dengan tinar. Kita bersihkan menggunakan kuas setelah disiram dengan tinar. Begitu penampakannya tadi. Siram lagi. Kita coba kita cek kembali. Siapa tahu tadi pengaruh ada kaki di mesin tadi ada yang bersentuhan. Bukan kan. Oh, ini dioda ini sudah rusak. Coba cek bagian sini. Wah, waduh, panjang sekali ini kan. Ini konslet juga. Jangan-jangan ke sini dia ini. Hmm. Oh, well ini konslet kan. Ya betul konslet. Kita bersihkan. Di sini saya suntik tegangan di kaki ini kawan. Jadi saya jumper dulu menggunakan kawat jumperan. Saya menggunakan kawat timah. Begitu. Lanjut kita suntik dengan tegangan 4 volt. Kita jepit di sini dan kita kita jepit di sini ya kawan, yang tempat saya jumper kawat timahnya. Kemudian kita tambahkan tinar yang groundnya letak di kaleng. Nah, sambil saya perhatikan dulu apakah ada dampaknya. Oh, kecil ya ini kawan, nggak besar konsletnya. Kalau kecil terus terang rumit dan tentunya nggak terasa di mana konsletnya. Ya betul, tegangan 4 volt, ampernya 0,35. Nggak ada yang terasa panas. Aduh, di sini panas non.
Di sini di belakangnya itu ada kacau kalau CPU nya kawan. Kita lihat di belakangnya, apa mungkin si CPU ini yang bermasalah. Mesin ini nampaknya apa kena air deh, ini kan udah banyak peluk ini kawan. Sudah sering juga di blower nampaknya ini. Ini kotak sekali kawan. Saya tambahkan tinar, kemudian saya kuas. Dan kita lock sebentar. Di sini tetap saya suntik di coil yang saya tambahkan kawat jumperan 5 tadi kawan. Coba kita lihat apakah ada penampakan. Gak ada penampakan di sini kawan. Oh, di sini ada rasa panas. Ya betul di sini. Kita coba angkat kaleng ini. Kita panaskan blower. Kemudian kita blower. Sudah terangkat. Kemudian kita lihat sebentar kawan, kita diamkan sebentar karena mesinnya masih terasa panas. Coba ya, tambahkan tinar. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Sekarang kita lanjut untuk pengecekan. Nyalakan kembali untuk multi. Kita hubungkan. Kena saja konslet. Konslet. Ini apa? Audio ini kawan. Kita coba tambahkan. Dan di sini nanti saya coba lagi untuk menjumpernya karena tadi lepas. Ternyata bukan di sini permasalahannya itu kan. Ini sudah saya jumper. Kita balik. Oh ya, tentunya di sini kita jepit begitu. Ini kawan, jepit di tempat kita jumper tadi. Kemudian kita perhatikan. Itu saya jepit dulu. Tambahkan tinar. Dan yang groundnya kita letak di kaleng.
Oh, memang ada konslet di sini kawan. Memang betul di sini konsletnya. Tapi belum tahu tepat posisinya di mana. Apakah IC-nya atau bukan? Nampaknya IC-nya ini kawan. Lihat kawan IC-nya. Tuh, kita suntik. Nah, jadi di sini ada penampakan kalau ada yang panas di sini, Bang. Ya betul. Hmm. Sini ada perubahan. Tinernya mengering. So, kita coba suntik langsung ke sini, ke coil. Saya coba aja suntik 4 volt. Saya suntik tegangan 4 volt. Di sini kita tambahkan tiner. Nah, seperti itu. Suntik. Nampaknya IC-nya ini, tapi yang jadi bingung IC apa itu kawan. Kita lap. Mudah-mudahan kode IC-nya masih terlihat. Nih, kalau mengkilat seperti itu nggak kelihatan saya kodenya. Waduh, jangan-jangan tercopot IC kodenya ini tadi kawan. Ya, ini saja kacau itu kan. Nggak tahu saya kodenya. Aduh. Oh, ada kawan itu kawan kodenya ya. Aduh, kode apa itu kawan? Nah, itu kawan. Mudah-mudahan kelihatan terbesar. Ah, itu kodenya. Di sini saya lepas IC-nya itu. Oh ya, ingatkan posisinya di mana untuk kodenya tadi. Jadi pemasangannya jangan sampai terbalik. Nah, kita tambahkan plug, kemudian lanjut kita angkat. Belum tahu saya IC apa itu kan, apakah audio atau bukan. Ada itu. Koko nampaknya. Nggak mau copot ya. Nah, saya nggak mau copot. Apa IC itu? Saya nyalakan solderan, lanjut saya menggunakan solderan juga. Nah, kita bantu aja seperti ini dulu. Kita terlepas. Kemudian kita lihat kaki-kakinya ya, kita bersihkan lagi itu kan. Kemudian setelah kita bersihkan, lanjut kita cek kembali konsletnya. Apabila sudah hilang ya, tinggal kita pasangkan kembali. Kita bersihkan menggunakan mata solder. Nah, begitu. Itu sudah dibersihkan. Tambahkan thinner. Kita kuas. Seperti itu. Kemudian kita cek kembali. Mudah-mudahan konsletnya hilang. Probe di kaleng dan probe hitam kita arahkan.
Wow, belum kawan. Apa ini biang keroknya? Pas saja. Apa memang konslet? Untuk yang di kaki kaki ini kawan, maksud saya nggak konslet lagi. Asalnya nggak konslet lagi. Di kaki kuil kuil ini nggak konslet lagi. Itu mungkin masih di kapasitor. Kapasitor ini di konslet. Tambahkan tinar, kita suntik lagi tegangan di kapasitor itu kawan. Tambahkan tinar, perbesar. Apa memang ini bermasalah? Buang aja kapasitornya. Oh, nggak kelihatan tadi kan. Tadi sempat saya suntik tapi nggak ada dampaknya. Kalau ada asap atau gimana kawan. Ini ada keretakan, apakah itu penyebabnya? Buang aja. Sudah saya buang. Aduh, maaf kalau nggak kelihatan tadi kawan. Kapasitornya sudah saya buang. Kita cek. Oh, hilang dia kawan. Berarti kapasitor itu konsletnya. Tapi mantul. Tapi kapasitornya tadi sudah hilang. Biang keroknya di kapasitor ini kawan. Tapi nggak full shotnya itu. Kecil. Yang ini kawan. Ini biang keroknya sudah hilang. Jadi masih banyak yang perlu kita pasangkan kembali. Untuk pencetakan IC-nya saya skip aja ya kawan. Nanti pemasangannya saya lihatkan. Itu penampakan setelah saya bersihkan dan kuilnya sudah saya ganti dan sudah saya pasangkan. Kita lanjut memasangkan IC powernya. Oh ya, IC powernya masih IC bawaan, nggak saya ganti. Kita presisikan terlebih dahulu. Pemasangannya jangan sampai salah atau kebalik, mengakibatkan konslet kalau kebalik. Jadi seperti itu pemasangannya. Ya betul begitu. Lanjut kita blower. Blower saya setel menjadi 365 angin di 30. Kita blower dari jarak jauh, makin lama makin dekatkan. Itu sudah ada penampakan plug, saya goyangkan. Sudah saya goyangkan sedikit. Kemudian di sini kita diamkan dan kita cek kembali nilai coil atau lilitan ini. Apabila dia masih konslet berarti IC powernya itu bermasalah. Karena tadi sudah kita cek tidak ada lagi konslet.
multi sudah saya setel menjadi dioda mode. Probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan. Benar saja kawan, ini konslet. Kita cek-cek terlebih dahulu apakah bagian yang konslet. Kita ingatkan nih kawan, ini konslet, ini konslet, 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 konslet. Jadi ini konslet, konslet, satu ini konslet, ini konslet. Saya coba lepas kembali IC powernya. Nanti kita cek kembali setelah kita lepas. Apabila konsletnya hilang, kemungkinan besar IC powernya yang bermasalah. Apabila konsletnya tetap masih ada, tapi kalau coil kan sudah kita cek sebelumnya itu nggak ada kawan. Mungkin di kapasitor lain itu ada konslet. Itu sudah saya angkat. Kita cek kembali komponen yang diduga konslet. Pertama di coil tadi ya kawan, tidak ada. Nampaknya memang dari IC powernya. Kemarin saya jeda dikarenakan mau konfirmasi sama yang punya. Dan sekalian saya cek-cek lagi bagian mana yang konslet. Ternyata setelah saya cek masih ada bagian yang lain ini nampaknya kawan. Bagian UPS atau bagian CPU-nya masih ada konsletnya. Nanti saya lihatkan. Berhubung oh ya ini untuk IC powernya sudah saya pasangkan. Ini masih memakai IC power bawaan. Pagi tadi saya sempatkan mengonfirmasikan masalah biayanya. Di video ini saya omongkan untuk kasus ini saya pinta 350. Bukan berarti saya menekan harga atau gimana ya kawan. Memang sebenarnya nggak mampu lagi kalau mau dikerjakan. IC-nya itu ada 3 yang perlu kita ganti, wajib kita ganti. IC power, IC cas. Kalau IC cas itu memang dari awal nggak ada, sudah dicopot. Kemudian IC audio, karena saya lihat fisiknya juga, nanti saya lihatkan kakinya itu ada yang bagian jalurnya ada yang terbakar. Dan ya itu tadi mungkin dinilai dengan nilai HP-nya mungkin nggak layak lagi. Kata yang punya HP juga kemungkinan LCD-nya nggak bagus lagi. Begitu juga baterainya itu sudah nggak safety kawan, kalau seperti itu wajib diganti. Jadi itu hitungannya memang berat kalau mau dilanjutkan. Saya juga maklumi. Dan bukan berarti saya menekan harga juga ya kawan. Nanti saya jelaskan. Kalau untuk IC power itu boleh aja dicek di Shopee ya kawan. BM7150. Di bawahnya itu lihat bawahnya, ini ada 2 tipe, ada yang 002, ini wajib 102. Kalau tipe ini di online shop itu mahal kawan. Saya perjelas. Jadi tipenya PM7150, di bawahnya 102. Wajib dilihat harus sama. Karena ada juga yang tipe PM7150 di bawahnya ada yang 002. Tipe ini mintanya tipe ini kawan, 102. Dan nggak pakai ujung atau ada juga PM7150L. Nah, itu nggak juga masuk. Jadi wajib begini. Kalau saya cek biasanya saya beli di IPN itu hampir 100.000 harganya kawan. Kalau di toko lain di Shopee itu ada yang kisaran 60, pokoknya di atas
50, ada yang 70, ada yang 80, bervariasi. Dan itu juga belum tentu kita beli satu itu langsung bagus IC-nya, karena pengalaman sebelumnya itu untung-untungan kawan, bisa jadi kita beli tiga-tiganya itu rusak. Jadi di sana juga kita sudah pikirkan. Begitu juga, oh ya ini IC audionya belum saya pasangkan, nanti saya lihatkan pemasangannya. Ini audionya kawan. Dan IC charge-nya sudah saya siapkan, akan tetapi dikarenakan nggak deal, ya nggak bakal saya pasangkan. Saya pasangkan kembali juga IC audionya. Ya begitulah kawan. Yang penting kita sudah menganalisa kerusakan HP ini ada di mana, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan untuk cara pengecekannya. Kita kopikan dulu kawan. Nah, di sini saya lihatkan lagi. Multi saya setel menjadi dioda mode. Begitu. Kemudian kita cek kembali. Di sini setelah saya perhatikan atau setelah kita pasangkan dan kita cek kembali di waktu kemarin, apabila dipasang IC ini dia konslet ya kawan, konslet. Nah, konslet. Apabila kita lepas IC-nya, konsletnya hilang. Dan perhatikan bagian kapasitor ini ya kawan. Lihat nilainya. Nah, nilainya kecil 0,172. Jadi kalau di bawah 0,200 itu short kecil. Ternyata walaupun ini nanti saya ganti masih ada short kecil. Belum bakal selesai juga dia kawan. Kemana larinya atau jalur ini? Jalur itu menuju ke sini. Di bagian UFS-nya. Ke sini dia kawan. Perhatikan nilainya. Saya coba melihatnya. Karena saya nggak melihat multi saya. Jadi sambil saya lirik. 0,105 itu konslet. Jalur ini juga menuju ke sini kawan. Begitu juga ke sini. Kemungkinan bekas efek blower, karena sebelum diangkat juga ini sudah di blower dan banyak bekas plug. Wajib kita ACP juga. Itu juga belum tentu kalau IC-nya itu masih bagus, tapi masih feeling saya masih mengarah efek pembloweran, mungkin terjadi kaki-kakinya ini bersenggolan, mungkin begitu kawan. Jadi bakal belum menyelesaikan, walaupun ini nanti saya ganti dengan yang baru atau yang bagus, belum bakal menyala, mungkin begitu kawan. Dan untuk IC audionya dari awal memang nggak ada ya kawan. Ternyata di sini ada dioda yang terbakar, dan di sini IC sebenarnya ini saya kurang tahu, mungkin IC audio ya kawan. Saya belum cek skemanya. Ada kaki jalurnya atau jalurnya itu ada yang terbakar untuk di IC. Jadi kita hitung-hitungan aja kalau IC power itu perkiraan 80 atau 100 ya kan. Kita bulat aja 100. Nggak mungkin kita mesan satu itu, atau mesan dua atau mesan tiga. Kalau mesan dua berarti 200 ya kan. Tambah lagi IC cas, tambah lagi IC audio. Jadi modal tuser aja itu malahan melebihi kawan, melebihi nilai 3,5 tadi. Jadi bukan saya menekan di harga ya kawan, memang
perlu pergantian begitu, nggak bisa nggak diganti karena nggak bakal nyala dia ini nanti. Walaupun sudah kita ganti 3 IC itu, saya yakin belum bakal menyala HP ini. Ya itu tadi, di sini juga ada nilainya yang kecil. Pokoknya kemarin sudah saya cek di sorenya karena saya bingung. Saya juga bingung juga untuk melanjutkannya kawan. Nah, eh, kita coba-coba cek kawan, lihat aja nilainya karena saya nggak bisa melihat nilainya. Kita bersihkan terlebih dahulu supaya bisa menyenggol karena itu sudah banyak bekas peluk. Nah, kebetulan tadi pagi ada juga yang bertanya ke saya kalau ada nilai yang mengarah ke IC program itu seperti short atau short dia kawan. Apakah memang begitu? Biasanya nggak ada kawan. Kalau menuju ke IC MMC nggak ada nilainya yang konslet. Kalau yang normal OL dia kawan. Ya OL. Ini masih satu jalur ke IC power. Itu nilainya kecil itu kan. Jadi bukan aja di sini yang kecil, di sini tadi kecil. Saya sentuh lagi. Ya betul. Ya kecil semua dia. Hmm. Jadi memang permasalahan ada di sini. Nilai yang kecil-kecil ini tadi di waktu saya lepas IC power, nilainya masih kecil juga seperti itu. Kemungkinan yang bermasalah itu ya perlu di ACP ulang. Itu kalau IC-nya yang nggak bermasalah ya kawan. Kenapa saya omong di ACP? Karena itu bekas pembloweran, mungkin overhead. Jadi kaki-kakinya ada yang bersenggolan. Ya begitulah kawan. Pokoknya intinya bukan saya menekan harga ya kawan. Memang menentukan harga itu dilihat dari kerusakannya. Begitu. Itu hitungannya karena saya lihat dalam obrolan dia ini eh, mungkin tuser juga kawan. Oke kawan, saya sudahi dan saya mohon maaf nggak bisa dilanjutkan. Semoga di sepanjang video saya ini tadi ada yang bermanfaat. Ya apa aja lah kawan, mungkin cara pengecekannya, cara analisanya begitu kawan. Tentunya selalu semangat untuk belajar. Saya juga masih belajar, masih banyak kekurangannya. Dan jangan lupa support channel saya ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda. Dan yang telah berlangganan, saya ucapkan terima kasih. Selalu semangat ya kawan. Mantul, mantap betul.